behavior perilaku kita itu dipengaruhi oleh apa yang kita yakini tentang diri kita, tentang apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Kalau kita nggak mau orang notice perubahan kita, ya kita berarti tetap sama. Kalau memang Anda mau berubah, ya harus siap dinotis dong perubahan itu. Nggak usah takut dengan perubahan itu. Kita mulai salah berasumsi dan celakanya itu malah kayak melemahkan diri kita sendiri gitu ya. Sehingga kita nggak bisa tumbuh segala macam potensi diri kita yang sebetulnya orang lain tuh nggak mikir kayak gitu tentang kamu gitu ya kan. Nah terus harus bagaimana dok kalau sudah seperti ini? Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Dok, dalam ya paling nggak saya lah, juga dokter pasti ya, ketika kita berrelasi dengan orang lain, seringkali kita ini mengenal satu dengan yang lain itu kan ya ternyata lewat asumsi gitu. Kita sebenarnya nggak tahu bener gitu loh. Kita cuma berasumsi. Kok kayaknya dokter Aimi itu jahat ya, galak ya. Padahal banyak yang kayak gitu. Padahal dia tuh kurang senyum. Udah bawaan orok kalau itu. Atau ada juga yang mulai berkomentar dalam beberapa edisi, kok kayaknya saya ini nggak seneng gitu ya sama Dr. Aimi. Ketika saya dalam posisi saya sebagai host tuh suka menyerang gitu ya. Iya, suka melemahkan Dr. Aimi. Padahal nggak juga gitu. Itu asumsi Anda karena ya saya sebagai host harus kritis dong gitu ya kan. Saya nggak kepengen melemahkan, justru lewat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab itu akhirnya bisa terjelaskan dengan baik gitu kan. Gitu. Ini kita mulai menyamakan asumsi yang ternyata keliru gitu ya. Jadi keliru kok, Dokter Aimi nggak jahat, baik hati dia ya. Baik hati, tidak sombong, rajin menabung, berbudi pekerti luhur. Pokoknya Pancasila. Nah, itu kan bahayanya dok ya. Bahayanya dari sebuah asumsi ketika kita menyimpulkan orang lain sesuai dengan pikiran kita sendiri gitu. Nah ini kan dalam sebuah hubungan relasi akhirnya menjadi apa ya, nggak baik ya. Sering konflik, sering bentrok. Atau malah kadang-kadang gini, kalau kita berasumsi kok orang lain tuh kayaknya nggak suka ya sama saya. Banyak orang akhirnya jadi minder, menarik diri dalam lingkungannya seperti itu, tidak terampil dalam menjalin sebuah relasi yang sebenarnya harus gitu dalam kehidupan ini. Gimana dok? Ya, jadi yang dimaksud dengan asumsi yang nggak tepat, bahwa apa yang kita pikirkan tentang orang lain seolah-olah orang lain tidak menyukai kita, padahal mungkin sebenarnya dia tidak ada maksud seperti itu yang dinamakan dengan mind reading ya, bahasa Inggrisnya ya, mind reading, atau mungkin kalau di Indonesia kan membaca pikiran. Kita merasa kita dapat membaca pikiran orang lain bahwa orang itu kayaknya nggak suka deh sama aku, atau mungkin ketika kita presentasi kita berasumsi bahwa kayaknya kalau aku nanti presentasi di depan orang-orang akan meremehkan presentasiku. Nah itu adalah suatu bentuk distorsi kognitif ya. Distorsi itu artinya melenceng, kognitif itu pola pikir. Jadi pola pikir yang nggak tepat, pola yang pikir melenceng. Yang salah ini sebenarnya ya, kayak gitu ya. Nggak sampai salah, dibilang salah juga enggak, tapi melenceng, kurang tepat gitu ya. Nah tepatnya seperti apa kalau gitu harusnya? Nah tepatnya adalah harusnya kita adalah menanyakan dulu. Jangan kita sudah membuat asumsi yang mana belum tentu benar demikian adanya. Jadi orang-orang yang mind reading, dia sudah memiliki asumsi tentang pemikiran orang lain, padahal belum tentu orang itu beneran seperti itu. Jadi gimana ya dok ya? Apa yang mesti nanya gitu loh? Kadang-kadang kita ini berasumsi sendiri kan, soalnya malas nanya, sungkan nanya, atau apa ya? Sungkan untuk membuat klarifikasi atau gimana gitu. Memang ada baiknya kita perlu berkomunikasi. Ya, kita perlu berkomunikasi. Karena kita tuh nggak bisa kok tahu kedalaman hati orang lain kalau kita nggak mengkomunikasikan dari awal, ya, gitu. Apalagi kalau lawan bicara atau temen atau relasi kita ini pakai topeng, malah lebih susah loh itu. Kelihatannya di depan begini padahal hatinya nggak kayak begitu gitu kan. Nah ini kan cenderung kita tertipu kalau kita ini cuman berasumsi dalam menilai orang lain gitu. Lewat gerakan tubuh bisa nggak? Bisa. Jadi sebenarnya pada suatu sampai batasan tertentu ada namanya kita bisa melihat body language seseorang. Contohnya kayak
Ko Gideon sekarang. Ini kayaknya meremehkan ini. Ya kan kalau untuk Enggak, tangannya kamu begini. bersikap defensif saat ini. Oh, defensif. Itu yang kalau ya? saya lihat, karena tanganmu dilipat di depan dada. Itu tanda bahwa seseorang bersikap defensif. Lain ya dengan saya kan saya taruh di bawah begini kan. Itu berarti saya terbuka untuk mendengarkan, terbuka untuk menerima masukan. Tapi kalau kita sudah tangan dilipat di depan dada, terus kita ke belakang, cenderung ke belakang, itu berarti kita kayak berusaha bersikap menjauh, defensif dan takut untuk diserang, mempertahankan diri. Ya, ini kita perlu belajar ya. Kalau untuk sikap body language seperti itu, in some extent, pada suatu titik tertentu kita bisa. Tetapi kalau dalamnya pikiran, dalamnya hati manusia, apa yang orang lain pikirkan tentang kita nggak tahu loh. Itu yang perlu kita hati-hati. Karena kadang seringkali kita sudah memiliki asumsi bahwa orang lain itu nggak suka sama kita atau memikirkan yang negatif tentang kita. Lalu apa yang kemudian akan terjadi? Akhirnya kita akan menjadi minder, kita jadi takut untuk bersosialisasi, kita jadi merasa cemas. Itu sebabnya pasien-pasien saya banyak yang melakukan mind reading, distorsi kognitifnya, dan akhirnya dia menjadi social anxiety atau gangguan kecemasan sosial. Ya, gangguan kecemasan sosial itu ketika seseorang akhirnya ketika dia pergi ke pesta, ketemu orang baru atau presentasi di depan umum, dia nggak berani. Dan biasanya banyak sekali yang saya temukan dari pasien-pasien saya yang memiliki distorsi kognitif mind reading itu. Mereka sudah memiliki asumsi bahwa orang lain pasti nggak suka sama aku, orang lain akan meremehkan aku, orang lain akan membenciku, orang lain akan menganggap aku nggak fun, nggak asik, nggak seru orangnya, orang lain akan menganggap aku membosankan. Mereka sudah memiliki asumsi tentang apa yang orang lain pikirkan tentang dia, padahal mungkin orang lain nggak seperti itu. Iya. Ini memang yang suka terjadi ya, kalau saya suka ngasih pelatihan public speaking ke seseorang itu, mereka malu, mereka nggak mau tampil karena yaitu nanti orang lain kan nggak suka, soalnya wajah saya jelek, soalnya kalau saya ngomong tuh membosankan, nanti kalau saya salah malah saya diketawakan. Nah ini kan sudah bermain dengan asumsi sebetulnya dia ya. Nah ini harus dipecahkan dulu, ini kan kayak sebuah blok yang harus dipecahkan, mental block yang harus dipecahkan. Yes. Seperti itu dok. Ya, gitu. Benar. Jadi biasanya mungkin di masa lalu orang-orang yang melakukan mind reading mungkin mereka pernah mengalami suatu peristiwa yang tidak mengenakan. Ya, entah misalnya mereka mungkin dulu pernah dibicarakan oleh temannya di belakang bahwa dia orangnya membosankan, nggak seru, sehingga akhirnya itu sudah melekat di dalam dirinya dia, sehingga akhirnya di kemudian hari ketika dia mendapati situasi yang berbeda, sebenarnya orang yang berbeda, dia terus menggunakan pola pikir yang lama. Nah, pola pikir yang lama ini kalau kita digunakan di waktu yang berbeda, situasi yang berbeda dengan orang yang berbeda, dan kita terus menggunakan pola pikir yang nggak tepat terus, maka yang terjadi ya behavior kita, perilaku kita juga akan menjadi nggak tepat. Karena kan behavior, perilaku kita itu dipengaruhi oleh apa yang kita yakini tentang diri kita, tentang apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Kalau kita sudah memikirkan bahwa oh aku nggak disukai orang, aku ini orang yang membosankan, aku ini orang yang nggak menyenangkan, maka ya kita akan berperilaku seperti itu. Padahal mungkin dulu memang Anda pernah mengalami trauma yang nggak mengenakan. Tetapi ya kembali lagi, namanya manusia, apakah kita selalu disenangi oleh semua orang? Enggak juga. Kan ya nggak mungkin. Namanya kita manusia biasa, juga wajar kalau ada orang yang menyukai kita dan juga ada orang yang tidak menyukai kita, dan juga bukan kewajiban kita untuk menyenangkan semua orang dan disenangi oleh semua orang. Ya. Selama apa yang kita lakukan itu hal yang positif, tidak melukai orang lain, bukan merupakan suatu dosa dan bisa membuat kita bahagia, maka lakukan. Jangan terlalu mikir apa pendapat orang tentang kita, tetapi pikirkan apa pendapat Anda tentang apa yang Anda lakukan itu. Apakah menurut Anda apa yang Anda lakukan itu sudah positif apa enggak? Oke. Tapi masalahnya dok ya, mungkin ada label itu terbentuk dari penghakiman di masa lalu yang terus dibawa gitu ya. Dan celakanya ketika dia mulai mencoba menanya, apa betul ya memang saya itu nggak oke gitu kayak ngomong saya, tapi ternyata dijawab betul iya. Nah ini kan malah melemahkan lagi gitu ya dok.
Nah, di sanalah ketika coba dikonfrontasikan gitu tentang perasaan. ya, kalau itu Anda sudah mengkonfrontasi, Anda bukan mungkin nggak enak Mengkonfirmasi ya, mengkomunikasikan, Anda bertanya apakah benar Anda berpikiran begitu dan ternyata memang benar, ya milikilah kebesaran hati untuk berubah ya, menerima kritik dan berubah. Okay. Kalau kayak saya, misalnya saya dibilang sama Ko Gideon ini kan sering tuh ngomong sama saya, Dok kurang senyum, kurang apa, ya saya nggak tersinggung tuh. Saya menganggap itu sebagai suatu masukan ya untuk diri saya, untuk saya menjadi pribadi yang lebih murah senyum, lebih ramah. Saya nggak marah kalau saya ya, karena kita di dalam hidup ini kita perlu untuk berbesar hati, untuk menerima kritik dan masukan agar kita menjadi pribadi yang berkembang ya. Kalau kita nggak pernah mau menerima kritik dan masukan, ya maka kita nggak akan menjadi pribadi yang berkembang. Justru itu adalah ciri-ciri dari orang yang namanya narcissistic personality disorder, gangguan kepribadian narsistik. Orang-orang dengan gangguan kepribadian narsistik itu kan dia kepingin dirinya dipuji-puji dan diagung-agungkan, dan dia akan sakit hati ketika dia dikritik. Makanya ada namanya narcissistic injury. Injury itu kan kecelakaan ya. Orang-orang yang narcissistic injury ketika dia dikritik dia bisa marah hebat, dia bisa merasa harga dirinya jatuh berkeping-keping karena dia nggak bisa menerima masukan dan nggak bisa menerima kritikan. Justru kalau kita pribadi yang dewasa dan kita sehat mental, ketika kita dikritik, maka kita miliki kerendahan hati, berbesar hati untuk oh ya nggak apa-apa, thank you Ko Gideon, ya aku akan berusaha untuk lebih murah senyum lagi seperti sekarang ini. Dan dia kadang-kadang senyum-senyum sendiri. Oke. Nah ini yang suka dibilang orang, kamu tuh kok dikit-dikit sensian gitu ya. Ini apa? Ini yang sudah narsistik sudahan gitu. Ya nggak bisa, kita nggak bisa langsung menghakimi seseorang narsistik kalau dia tidak bisa menerima kritik. Karena yang nggak bisa menerima kritik itu banyak, nggak cuma kepribadian narsistik. Orang-orang dengan psikopat pun, borderline pun, perfeksionis pun juga akan sakit hati ketika menerima kritik. Tapi pada orang-orang cirinya kan banyak ya, misalnya kalau psikopat ada yang menonjol apa, kalau perfeksionis dia orangnya rapi, detail, kan ada kriteria yang lain, nggak bisa kita hanya berasumsi kalau dia nggak bisa menerima kritik, pasti dia narsistik, itu nggak bisa, nggak boleh seperti itu, langsung mengambil kesimpulan cepat tanpa kita memeriksa nggak boleh. Oke, ini tadi kan disampaikan bahwa bahaya ya sebuah distorsi kognitif mind reading itu. Kita mulai salah berasumsi dan celakanya itu malah kayak melemahkan diri kita sendiri gitu ya, sehingga kita nggak bisa tumbuh segala macam potensi diri kita yang sebetulnya orang lain tuh nggak mikir kayak gitu tentang kamu gitu ya kan. Nah terus harus bagaimana Dok kalau sudah seperti ini? Biasanya, katakan saya itu suka begitu gitu misalnya. Biasanya saya akan minta klien-klien saya untuk melakukan yang namanya reframing. Frame itu dari kata bingkai. Reframing, membingkai ulang. Ya, bagaimana kita memandang diri kita, itu kita bingkai ulang. Ibaratnya seperti itu. Jadi biasanya saya akan minta pasien-pasien saya untuk menuliskan apa aja selama ini asumsi yang sudah dia taruh di dalam dirinya dia. Label-label apa saja yang sudah dia taruh kepada dirinya dia yang dia merasa orang lain pikirkan tentang dia. Misalnya saya ini orang yang membosankan, saya ini orangnya nggak seru, nggak asyik, orang benci saya, presentasi saya jelek. Gitu. Nah itu ditulis semua, Anda taruh di sebuah kertas, Anda bisa coba ya di rumah ya Sobat Bahtera Yuda. Jadi Anda lipat sebuah kertas, kemudian di sisi kiri Anda tulis asumsi-asumsi negatif apa yang sudah Anda pikirkan, label-label yang sudah Anda taruh kepada diri Anda tulis semua, kemudian dibuka tuh kertasnya, lalu Anda ubah, reframe yang positif di sebelah sisi kanan dari kertas itu. Ya, Anda tulis misalnya tadi saya membosankan, diganti dengan kata-kata saya orangnya seru, saya orangnya asyik, orang-orang menyukaiku, presentasiku bagus. Ya, lawan katanya dengan kalimat positif ya, tidak boleh pakai kata tidak. Misalnya dari tadi reframe negatifnya, kalimat negatifnya tadi saya orangnya membosankan, nggak boleh Anda reframe ke positif jadi saya tidak membosankan, nggak boleh, ada kata tidak dan ada kata negatif bosan, nggak boleh ya, langsung ke kalimat positif, saya orangnya seru, saya orangnya asyik gitu ya, lalu Anda tulis, lalu Anda robek itu di tengah, yang negatif, kalimat negatif Anda buang, yang positif Anda tempel di pintu,
atau di kaca, tiap hari ucapkan kepada diri Anda. Itu untuk mensugesti diri Anda. Menjadi reframe yang positif. Tetap butuh sebuah action, itu artinya kan kita meninggalkan semua hal yang lama kita yang negatif itu ya. Jadi distorsi kognitifnya kita ubah, reframe, tapi terus kemudian apa? Actionnya dong. Itu tadi kan sugesti positif yang Anda taruh kepada diri Anda. Lalu action Anda apa? Kalau orang-orang yang mind reading biasanya paling sering itu kan merasa nggak disukai oleh orang-orang, merasa orang-orang membenci dia, merasa orang-orang meremehkan dia, ya. Akhirnya yang terjadi kan mereka social anxiety, cemas untuk bertemu orang, nggak berani ketemu orang, nggak berani presentasi. Lah, action Anda harus apa? Kalau Anda menunggu orang lain mendatangi Anda, berteman dengan Anda terlebih dahulu, ya nggak sampai-sampai gitu loh. Karena kita nggak bisa mengubah orang lain. Yang bisa kita ubah adalah action kita. Maka Anda sapa terlebih dahulu orang lain. Jadi tiap hari harus ada komitmen. Misalnya saya mau menyapa 3 orang teman terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, gitu ya. Menyapa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, Anda bisa mulai dengan membicarakan hal-hal yang common, hal-hal yang umum, yang Anda miliki persamaan dengan dia. Misalnya Anda sama-sama bekerja di tempat yang sama, maka Anda bisa membicarakan tentang perusahaan Anda. Atau mungkin Anda sama-sama di gereja yang sama, Anda bisa ngomongin tentang firman hari itu, ya. Atau mungkin Anda sama-sama suka olahraga, ya Anda omongin hal yang sama tentang misalnya minum susu protein apa, olahraga apa, personal trainernya siapa, itu bisa Anda gunakan. Jadi common things. Kemudian berikutnya Anda bisa mencoba untuk ngomong tentang trending things, hal-hal yang sedang trending, yang lagi banyak dibicarain orang sekarang. Ya, itu Anda omongin misalnya, oh ada kafe terbaru nih di sini, ada film terbaru ini, ada gadget terbaru ini, ya, itu trending things. Kemudian yang terakhir yang bisa Anda ucapkan adalah kita harus cari tahu dulu apa yang dia interesting things untuk lawan bicara Anda. Ya. Oh dia suka K-pop, suka BTS, suka Blackpink, ya Anda bicarain itu, pasti akan Anda bisa membuka pembicaraan yang seru, gitu ya. Meskipun awal-awal kelihatan aneh ya, lu kok nggak kayak biasanya sih kayak gitu-gitu. Ya. Iya kan? Justru bukan aneh, tapi orang berarti notice perubahan kita. Orang mulai melihat ada perubahan. Kalau kita nggak mau orang notice perubahan kita, ya kita berarti tetap sama. Kalau memang Anda mau berubah, ya harus siap di notice dong perubahan itu. Nggak usah takut dengan perubahan itu. Iya. Kan tadi udah mulai nulis kertas, saya ini asik, saya ini enak diajak ngobrol kan gitu kan. Tapi jangan maksa ya. Jangan maksa. Maksanya kenapa? Sampai berlebihan gitu maksudnya? Iya, jadi saya tuh pernah tuh dapat kan kasus jadinya, pasien yang dia tuh kepingin banget bisa berteman. Gitu. Ya satu sisi positif, tapi terus dia tuh bisa maksa, dia tuh bisa marah kalau seandainya temannya tuh pergi sama teman yang lain dan dia nggak diajak. Dia tuh bisa marahnya hebat sampai ngeblok sampai apa, itu ada yang seperti itu. Iya. Jadi kalau orang yang maksa kayak gitu, ya akhirnya orang-orang juga nggak berani kan untuk mendekat karena ngerasa orang ini kok maksa banget gitu kan. Jadi Anda harus menghormati batasan dari orang lain yang dia inginkan seperti apa, tapi Anda juga berusaha mendekat tapi tahu batasan. Bukan berarti mendekat tanpa batas, tetap maksa, tetap sampai telepon berkali-kali. Itu ada loh, orang yang seperti itu juga ada. Jadi cari titik tengah, jangan berlebihan. Jangan berarti Anda nggak mau berteman, mengurung diri, tapi juga bukan berarti lalu Anda kalau sama cewek, ngejar-ngejar cewek berlebihan. Semua pada takut. Iya, itu juga ada, karena ada orang-orang yang seperti itu, over itu ada. Cari titik tengahnya. Iya, itu yang tadi saya mau tanyakan gitu ya, bagaimana kalau sampai perubahannya drastis berlebihan kan jadi alay, jadi orang lain malah nggak nyaman gitu, kok berubahnya sedemikian gitu ya. Oke, paling gampang mungkin gibah kali ya. Jalan masuk paling gampang adalah gibah. Gibah itu adalah review orang-orang. Gimana kalau diri lu sendiri yang di-review? Oke dok, jadi mind reading harusnya tidak kita lakukan ya, gitu.
Kalau Mind itu menjadi reading, sebuah kalau distorsi itu menjadi kognitif. sebuah asumsi yang negatif, lebih baik tidak dilakukan. Karena kalau Anda terus melakukan mind reading, berarti Anda masih berfokus tentang bagaimana orang menerima diri Anda. Berarti Anda masih belum berfokus di bagaimana, apakah Anda sudah mencintai diri Anda sendiri apa enggak, apakah Anda sudah menerima diri Anda apa enggak. Karena kalau Anda sudah berfokus bahwa aku mencintai diriku, aku sudah berusaha yang terbaik, aku menerima apapun hasilnya, Anda nggak akan takut, Anda nggak akan khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Ya, karena Anda tahu bahwa apa yang Anda lakukan itu benar, baik gitu. Ya, jadi lebih baik fokuslah daripada kita mikir tentang orang lain, mikir apa tentang kita ya. Pikirkan dengan diri Anda bahwa ya diri kita ada sebuah potensi yang baik gitu, yang bisa dikeluarkan gitu ya, yang bisa bikin happy orang lain, bisa bikin nyaman gitu. Jadi artinya orang yang suka mind reading itu boleh dikatakan orang yang punya self esteem yang rendah. Ya, biasanya begitu. Nantinya jadi akan self esteem rendah, cemas untuk bertemu orang gitu. Oke. Cemas untuk membangun relasi gitu. Oke, Dr. Aimee, terima kasih untuk penjelasannya tentang mind reading. Jadi jangan sembarang gegabah ya untuk melakukan asumsi bagaimana orang lain menilai dengan diri Anda. Sampai ketemu lagi Dok dengan topik yang lain. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.